guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku balik lagi dengan topik yang cukup menarik. Dan kali ini aku akan membahas tentang yang membuat laki-laki mundur saat mendekatimu. Jadi nggak perlu tunggu proses pacaran dulu, baru sebuah hubungan bisa selesai. Jadi ada kadang kalanya itu pada saat proses PDKT pun hubungan itu udah bisa gagal gitu. Jadi hindari melakukan hal-hal ini kalau misalnya kalian pengen punya hubungan yang serius dengan crush kalian. Jadi di sini video ini khusus cewek, tapi kalau misalnya ada cowok yang nonton, kalian boleh bantu komen ya. Apakah hal-hal yang akan aku mention sebentar itu benar-benar valid atau benar-benar relatable ke kalian gitu? Atau kalau misalnya masih ada yang kurang, silahkan boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya ada yang nggak sesuai juga, silahkan tulis aja di kolom komentar, oke? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa belanja di TikTok Shop aku, CM Wijaya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video ini. Kirim ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama semakin pintar. Dan jangan lupa juga belanja di Shopee atau Tokopedia aku, Three Leaves. Oke, jadi yang membuat laki-laki mundur saat mendekatimu, ini ada 5 poin singkat yang udah aku tulis di contekan ini. Jadi yang pertama adalah perbedaan pendidikan. Misalnya kamu itu S3 dan dia hanya sebatas SMA gitu. Jadi rentan pendidikan, tingkat pendidikan yang cukup berbeda jauh itu kadang kala bikin cowok jadi minder, jadi insecure sendiri sebelum dia PDKT ke kamu. Jadi pada saat dia baru nanya-nanya tentang kamu, pengen mengenal kamu lebih dekat, dan dia tahu kalau kamu ternyata pendidikannya itu lumayan tinggi, dan dia jadi merasa ciut dan gak berani melanjutkan PDKT. Bagi beberapa cowok, pasangan yang lebih pintar itu dianggap kurang bisa nurut dan cenderung lebih dominan. Jadi selain alasan jenjang pendidikan yang terlalu jauh, ini adalah poin lain kenapa mereka mundur. Jadi cowok menganggap kalau pasangannya lebih pintar darinya, itu dianggap ceweknya itu terlalu dominan dan kurang bisa menurut. Sedangkan cowok itu kan biasa pengen punya pasangan yang menurut, yang membiarkan mereka untuk menjadi pemimpin dalam hubungan tersebut gitu. Dan yang hal kedua yang membuat laki-laki mundur saat PDKT adalah perbedaan status sosial. Misalnya dia dari keluarga yang sederhana dan kamu dari keluarga yang kaya raya 7 turunan gitu. Dia takut untuk melanjutkan hubungan karena mungkin saja nanti dia akan dipandang sebelah mata dan dianggap cowok matre oleh pihak keluargamu. Jadi ini adalah ketakutan cowok, terbesar cowok dari sisi ekonomi, finansial kayak gitu, materi. Jadi kalau misalnya cowok yang akan PDKT ke kamu itu tingkat ekonominya di bawah kamu, dia pasti akan merasa ya pengen undur diri aja gitu, daripada nanti pas setelah kalian pacaran dan sang cowok itu nggak dianggap atau hanya dicap sebagai cowok matre. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh, cowok-cowok biasanya langsung memilih untuk mundur. Dan yang ketiga, hal yang bikin cowok mundur saat PDKT adalah perbedaan fisik. Nah, ini kenapa nih aku tulis perbedaan fisik? Jadi perbedaan fisik ini adalah hal yang signifikan yang menurut aku lumayan berpengaruh juga, tapi jarang orang yang mengerti. Jadi di sini akan aku jelaskan sedikit ya. Perbedaan fisik, misalnya kamu cantik banget bagai bidadari, bagai girl band Korea. Sedangkan dia, sang cowok, wajahnya pas-pasan aja. Dan baginya pacaran denganmu itu hanyalah angan-angan saja, yang tidak akan pernah terjadi kenyataan. Jadi ini sebelum maju berperang dia udah insecure duluan karena kamu itu cantik banget, perfect banget, sempurna banget, kayak bidadari jatuh dari surga kayak gitu. Sedangkan dia mungkin biasa-biasa aja. Jadi kalau fisiknya itu udah terlalu beda jauh, biasanya sang cowok akan memilih mundur karena dia tahu kalau dia itu nggak bakal bisa jadian sama kamu gitu. Karena dia itu bukan tipe cowok yang bisa kamu kagumi dari sisi penampilan seperti itu. Dan yang keempat adalah laki-laki mundur saat mendekatimu itu karena perbedaan visi dan misi. Bagi dia, ya hidup jalani saja dulu. Tapi bagimu, hidup itu harus punya rencana dan target yang ingin dicapai. Misalnya menikah, sudah wajib punya rumah sendiri, sudah mapan secara finansial, emosi, secara pola pikir kayak gitu.
Jadi hal ini yang sebenarnya terlihat simple tapi bisa bikin hubungan itu jadi selesai, langsung game over karena perbedaan visi dan misi. Jadi kalau misalnya kalian dari sisi perempuan kalian pengen punya pasangan yang serius, tapi dari sisi cowok mereka masih pengen menikmati waktunya sebagai pria lajang gitu, belum pengen menikah cepat-cepat kayak gitu ya. Dari situ aja udah bisa bikin hubungannya stop detik itu juga. Dan yang kelima adalah perbedaan penghasilan. Jadi misalnya kamu itu penghasilannya besar, sedangkan cowokmu itu laki-laki yang sedang PDKT denganmu penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalnya seperti itu. Dia itu dari sisi sudut pandang cowok, dia pasti merasa dia takut kalau nanti dia nggak bisa beliin kamu skincare atau nggak bisa beliin tiket buatmu traveling tiap bulan karena gaya hidupmu itu sesuai dengan penghasilanmu. Jadi kalau ketika sang cewek memiliki penghasilan yang lebih banyak dari sang cowok, itu sang cowok merasa takut duluan karena mereka berpikir kalau mereka nggak sanggup memenuhi gaya hidupmu dan segala hal-hal yang udah berhasil kamu raih itu mereka nggak sanggup memberikan itu ke kamu. Jadi itulah sebabnya mereka lebih pilih mundur aja langsung daripada panjang-panjang ceritanya, lebih baik mundur aja langsung seperti itu. Jadi sebegitu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat belanja di TikTok shop aku, CM Wijaya, di Shopee, dan Tokopedia aku, 3 Leaves. Nah jadi kali ini singkat aja dulu ya videonya, soalnya aku juga lagi sibuk. Jadi see you on my next video. Kalau kalian mau request bikin konten apalagi seputar topik-topik cinta seperti ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti komentar yang terpilih akan aku bikinin videonya. Oke, see you, bye-bye.